Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di Bangka Belitung dan sekitarnya. Bagaimana kabar Anda? Pagi ini kami akan menyajikan topik-topik penting dan menarik yang akan menemani kegiatan pagi Anda hari ini, Rabu 28 Mei 2014. Di antaranya, Wakil Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani melakukan inspeksi mendadak untuk meninjau kondisi aset eks PT Kobatin di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Satuan Reserse Polres Pangkal Pinang berhasil membekuk seorang pemuda yang terlibat dalam aksi pencurian satu unit telepon genggam di halaman parkir salah satu warung internet di kota Pangkal Pinang. Dalam rangka memeriahkan perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, pengurus Masjid Al-Husna Sungai Liat Kabupaten Bangka, Bangka Belitung melaksanakan kegiatan cukur massal terhadap 25 anak balita secara gratis. Bersama saya Zelvi Blazinski, inilah seputar Bangka Belitung pagi. Prihatin dengan kondisi aset eks Kobatin yang terbengkalai, Wakil Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani Senin siang lalu melakukan inspeksi mendadak meninjau kondisi aset Kobatin di Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Wakil Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani Senin siang lalu mendatangi PT Kobatin guna melihat kondisi aset yang sejak 1 tahun terakhir kontrak karya perusahaan modal asing ini tidak diperpanjang oleh pemerintah. Kunjungan Wakil Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani yang ditemani oleh Wakil Bupati Bangka Tengah dan beberapa SKPD Provinsi Bangka Belitung ini merasa prihatin dengan kondisi aset yang begitu besar seperti PT Kobatin ini terbengkalai hingga 1 tahun lamanya. Wakil Gubernur berjanji akan melakukan koordinasi dan memanggil pihak-pihak terkait seperti pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan untuk duduk bersama membicarakan nasib aset PT Kobatin ini agar bisa beroperasi kembali menyerap tenaga kerja melalui perusahaan daerah. Nah, minggu depan kita akan duduk bersama provinsi Bangka Tengah, Bangka Selatan. Kita duduk bersama. Kita selesaikan masalah ini jangan secepat mungkin. Ada deadline nggak? Harus ada deadline. Berapa lama, Pak? Kalau saya 1 bulan harus nyala. Deadline saya, tapi saya tahu pengikut saya ini. Nyambung nggak kira-kira. Berarti provinsi mengambil alih atau masih diberi kerjaan pada Bupati? Provinsi bukan mengambil alih. Provinsi adalah sebagai penanggung jawab sekarang. Karena Bangka Tengah dengan Bangka Selatan ini belum ketemu, nanti provinsi sebagai penanggung jawab untuk menjembatani, karena provinsi juga punya saham sebenarnya. Wakil Gubernur juga mengaku terbengkalainya aset Kobatin ini tidak terlepas dari kekurangan pemerintah daerah dengan segala birokrasi yang berbelit-belit. Ia juga berharap aset PT Kobatin ini bisa dimanfaatkan kembali secepat mungkin. Bila perlu dalam jangka waktu sebulan ke depan dapat beroperasi kembali demi kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung. Dari Koba Kabupaten Bangka Tengah, Leo Octaviano melaporkan. Satuan Reserse Polres Pangkal Pinang berhasil membekuk seorang pemuda yang terlibat dalam aksi pencurian satu unit telepon genggam di halaman parkir salah satu warnet di kota Pangkal Pinang. Selain pelaku pencurian, polisi juga menangkap seorang penadah yang membeli telepon genggam hasil kejahatan tersebut. Randu, seorang pemuda warga Kelurahan Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, ditangkap Satuan Reserse Polres Pangkal Pinang Senin malam karena terlibat dalam aksi pencurian satu unit telepon genggam di halaman parkir warung internet di Kelurahan Girimaya yang terjadi pada April lalu. Randu ditangkap petugas di kediamannya dan langsung diperiksa untuk dimintai keterangannya. Kepada kepolisian, Randu mengaku pencurian dilakukan dengan cara membongkar jok motor pengunjung warnet yang dilakukan oleh temannya yang bernama Nono dan Randy yang kini masih dalam pengejaran kepolisian.
Randu dan seorang temannya bernama Roni yang juga masih dalam pencarian kepolisian berada di dalam warnet saat aksi pencurian berlangsung. Randu dan Roni bertugas mengawasi pengunjung warnet agar aksi pencurian berjalan lancar. Randu mengaku mendapatkan uang sebesar 100.000 dari hasil penjualan telepon genggam curian yang dijual Nono kepada Haryanto, warga Girimaya, Pangkal Pinang, seharga Rp350.000. Terus tiba-tiba pulang baru dia ngasih tahu dia nyuri gitu. Oh, gitu. Udah sering kawan katanya nyuri. Kalau ke dalam atau yang dekat kamar mereka. Terungkapnya kasus pencurian ini berkat rekaman kamera CCTV yang ada di warung internet tempat kejadian perkara. Polisi yang mempelajari gambar rekaman kamera CCTV tersebut langsung melakukan penyelidikan tentang keberadaan pelaku dan berhasil mengamankan 1 dari 4 pelaku pencurian. Petugas kepolisian hingga kini masih memburu ketiga pelaku yang belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang karena melakukan pencurian. Atas perbuatannya, pelaku terancam dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara, sedangkan untuk penada barang curian dikenakan pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Leo Octaviano melaporkan. Dalam perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, pengurus Masjid Al-Husna Sungai Liat, Kabupaten Bangka Belitung, melaksanakan kegiatan cukur massal terhadap 25 anak balita secara gratis. Masjid Al-Husna di lingkungan Sidodadi, Kampung Jawa Sungai Liat, Selasa pagi kemarin ramai dikunjungi oleh warga untuk merayakan Isra Mi'raj sekaligus pelaksanaan kegiatan cukur massal yang diikuti sebanyak 25 balita warga sekitar. Ratusan telur yang sudah diberi warna merah menghiasi dalam kegiatan cukuran kali ini, di mana nantinya telur-telur ini akan dibagi-bagikan ke warga yang datang. Lantunan doa-doa juga diucapkan oleh para pemuka agama sembari melakukan pemotongan rambut sang balita peserta cukuran, dengan harapan para balita ini kelak akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dan bermanfaat bagi agama, orang tua, juga nusa dan bangsa. Sebanyak 25 kelapa muda, bunga-bungaan, dan minyak wangi yang sudah dihiasi menjadi pelengkap dalam pelaksanaan kegiatan ini. Sepriyadi, selaku ketua pelaksana, mengatakan kegiatan cukuran massal ini merupakan rangkaian dari kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ada hari cukuran Islamnya, pokoknya mau nanti kan kita isi massal rencana ke depan sunatan massal. Ia mengatakan kegiatan seperti ini juga akan rutin dilakukan di tahun-tahun ke depannya. Selain melakukan kegiatan cukur massal, dalam waktu dekat ini pihak panitia akan menggelar kegiatan sunatan massal yang akan dilakukan di Masjid Al-Husna Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Endang Kurniawan melaporkan. Indonesia banyak menyimpan kekayaan kuliner dengan cita rasa makanan yang beraneka ragam. Di Bangka Belitung, terdapat makanan atau cemilan yang enak untuk kita coba, yaitu kemplang pasir. Disebut kemplang pasir karena kemplang yang satu ini dimasak tidak menggunakan minyak, melainkan dengan pasir pantai yang sudah dibersihkan untuk memanggang kemplang tersebut. Kemplang atau kerupuk pasir yang dibuat di sebuah pabrik di kawasan Desa Rebo Sungai Liat, Kabupaten Bangka ini merupakan salah satu kuliner atau cemilan khas yang ada di Bangka Belitung. Kemplang yang berbahan dasar ikan dencis yang diadon bersama tepung tapioka dan telur serta penyedap rasa ini dibuat seperti kerupuk atau kemplang lainnya yang diadon dan dicetak lalu dijemur hingga kering.
namun berbeda dari kemplang pasir lainnya. Yang berbeda adalah terletak dari cara memasak kemplang ini. Kemplang yang telah kering dijemur, kemudian dimasak menggunakan pasir yang ditaruh di dalam drum pemanggang dengan tungku api di bawahnya. Kemudian diputar-putar menggunakan mesin dinamo hingga kemplang sebelumnya berukuran kecil, mengembang dan matang, lalu diangkat menggunakan alat seperti tongkat jaring yang terbuat dari besi untuk memisahkan kemplang dari pasir yang berada di dalam drum. Setelah masak, kemplang kemudian disortir dan dibungkus untuk dijual ke warung-warung serta tempat oleh-oleh khas Bangka yang berada di seputaran Kabupaten Bangka dan Kota Pangkal Pinang. Chandra, pemilik pabrik pembuatan kemplang pasir yang sudah menggeluti usaha ini selama lebih dari 10 tahun, mengatakan biasanya pada musim cuaca laut normal bisa menghasilkan sekitar 300 kilo kemplang setiap harinya. Namun, bila musim angin kencang dan gelombang laut tinggi, ia juga kesulitan mencari bahan baku ikan pembuatan kemplang pasirnya. Dikarenakan para nelayan yang tidak melaut, hingga ia tidak bisa mendapatkan pasokan ikan seperti biasa. Udah 12 tahun, dari 2002. Proses pembuatannya dari tepung tapioka, ikan, penyedap rasa, diadon. Habis itu dicetak, digiling sama mesin, dicetak, itu dibikin, dijemur, habis itu sudah, iya digoreng. Iya, ciri khasnya khas Bangka itu ciri khas Bangka, kemplang Bangka. Itu ambilnya itu dari pasir pantai itunya. Iya, ya dibersihin dulu, terus dibersihin, dijemur pasirnya, habis itu baru digoreng. Kira-kira 50 kilo. Ya. Kalau pakai minyak sih itu agak beda. Ada minyaknya. Kalau digoreng sama pasir kan agak kering. Itunya. Bahan bakunya kesulitannya kalau musim ini ikannya kesulitannya. Ikannya kan ini gelombang gede kalau ikan itu tergantung biji, tergantung si ikannya. Ikan mincis. Nah, ini salah satu lagi kekayaan kuliner di Indonesia yang bisa kita tahu dan nikmati. Jadi bangga deh menjadi warga negara Indonesia. Selain kekayaan alam yang berlimpah ruah, kebudayaan yang beraneka ragam, hingga kuliner yang memiliki banyak cita rasa sendiri pada setiap daerahnya, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki keunikan tersendiri yang berbeda dari yang lain. Ternyata Indonesia tidak pernah kehabisan kerajinan dalam hal pembuatan kain dan soket tradisional. Di Pulau Belitung, kain cual mulai menjadi andalan untuk lebih dikenal sebagai kerajinan tenun khas Belitung. Laporannya akan kami hadirkan sesaat lagi. Update terbaru seputar kehidupan selebriti disajikan khusus untuk Anda di pagi hari. Halo, selamat pagi pemirsa. Senin sampai Jumat jam 6 pagi. Sabtu dan Minggu jam setengah 6 pagi. Yang syarat sensasi dan kontroversi namun tak jarang mengundang simpati.
di RCTI. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan pelopor jurnalisme infotainment Cek dan Recheck. Tayangan pelopor jurnalisme infotainment menghadirkan gosip dan gaya hidup terkini para selebriti. Cek and Recheck. Hanya di RCTI. Mobil keluarga harusnya seperti Suzuki R3, aman dengan kunci anti-maling immobilizer. Test drive yuk! Mengungkap modus di balik berita, mengupas akar di balik masalah. Bahkan untuk mendapatkan air, mereka harus menempuh jarak lebih dari 6 km. Kecewa, sekolah mahal begitu ternyata nggak punya izin. Delik setiap minggu hanya di RCTI. Sajian informasi yang hangat dan akurat menemani pagi Anda yang penuh semangat. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Sepeda motor dan mobil jalan terpaksa menarik tampak tersusun rapi di sebuah tempat kerajinan. Dia mengatakan merawat hewan menjadi bagian hidupnya sejak masih anak-anak. Seputar Indonesia Pagi setiap hari di RCTI. Ternyata, Indonesia tidak pernah kehabisan kerajinan dalam hal pembuatan kain dan songket tradisional. Di Pulau Belitung misalnya, kain cual mulai menjadi andalan untuk lebih dikenal sebagai kerajinan tenun khas Belitung. Dianggap kuno selepas kemerdekaan Republik Indonesia, cual kain tradisional masyarakat Pulau Belitung kembali menjadi salah satu ciri khas budaya Melayu di Pulau Belitung. Sejarah kain cual dulunya digunakan sebagai pakaian kebesaran di kalangan bangsawan Belanda dan para saudagar asal Cina. Proses pembuatannya sangat rumit, bahan-bahannya pun terbilang mahal, sebab ada corak benang emas seberat 18 karat yang perlu disematkan ke dalam kainnya. Cual pada dasarnya menjadi warisan leluhur bangsa Melayu yang tidak jauh berbeda dengan kain songket pada umumnya. Namun cual lebih luas, halus dan memiliki banyak motif, seperti motif flora dan fauna, bahkan warna celupan benangnya pun tidak akan berubah, tetap menggunakan warna merah pekat. Buat selendang. Buat selendang. Ini emang khas asli Belitung ya, Bu? Iya. Bahan-bahan dan prosesnya ini seperti apa sih, Bu? Bahan-bahannya ada benang sutra, benang limar, dan benang emas. Benang emas. Terus proses pembuatannya gimana, Bu? Pertamanya? Pertama masukin benang emas dan atau limar, terus disentekan pakai beliro alatnya. Untuk harga kain tenun cual sangat bervariatif, tergantung dari jenis benang dan corak yang dihasilkan. Untuk kualitas nomor 1 yang menggunakan satu helai benang bisa dibanderol dengan 1 hingga 3 juta rupiah. Dipakai untuk acara adat, acara resmi, kain pengantin gitu. Coraknya gimana, Bu? Coraknya ada tergantung dari motifnya, motif kembang setaman, kembang kenanga, gajah mada, bebek setaman. Satu kain biasanya 2,5 juta. Kalau selendang 1,5. Selama ini pembelinya dari luar lah, Pak. Ada yang dari luar negeri, dari Jakarta. Di Pulau Belitung, tepatnya di Desa Juru Seberang, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, hanya ada satu pengrajin tenun cual, yakni Ibu Marhana. Dengan menggunakan alat bernama beliro penipil, tangannya seakan menari-nari menyelesaikan selendang beserta kain cual khas Belitung ini. Dalam 1 bulan, dirinya bisa menyelesaikan 1 selendang berukuran 1,9 meter dan 1 kain berukuran 2 meter. Kain tenun buatannya menambah keanekaragaman kerajinan kain dan tenun khas Indonesia. Dirinya juga berharap suatu saat nanti kain cual buatannya bisa mendunia seperti batik. Keanekaragaman yang ada di Indonesia merupakan kekayaan yang patut kita jaga dan lestarikan. Dari mulai alam, kuliner, serta tradisi unik yang ada. Nah, di Bangka Belitung juga terdapat tradisi unik yang dilakukan masyarakat Bangka Belitung secara turun-temurun.
khususnya pada hari-hari besar umat Islam ataupun upacara keagamaan. Tradisi ini dikenal dengan nama nganggung. Nganggung yang berarti mengangkat atau memindahkan makanan yang dimasak di rumah untuk dibawa ke masjid dan dimakan secara beramai-ramai merupakan tradisi turun-temurun masyarakat Bangka Belitung atau biasa disebut negeri serumpun sebalai. Tradisi nganggung ini biasanya dilakukan warga dalam rangka memperingati hari-hari besar umat Islam seperti Tahun Baru Islam, Isra Mi'raj, Maulid Nabi Muhammad SAW, Idul Fitri, dan banyak lainnya. Selain hari-hari besar Islam, nganggung juga biasa dilakukan oleh masyarakat Bangka Belitung jika ada warga yang terkena musibah seperti meninggal dunia. Warga sekitar akan melakukan tradisi nganggung dengan membawa makanan menggunakan nampan dulang ke tempat yang terkena musibah. Nganggung selain dianggap sebagai ajang silaturahmi, juga bisa diartikan sebagai sarana dan simbol tradisi masyarakat Bangka Belitung yang kental dengan rasa kebersamaan, juga persaudaraan antar sesama manusia, serta rasa gotong royong untuk saling membantu. Kali ini kita akan mengikuti acara nganggung saat perayaan Maulid Nabi yang berlangsung di Desa Kemuja, Kabupaten Bangka. Di desa inilah masyarakat selalu menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW dengan sukacita dan melakukan tradisi nganggung dari masjid ke masjid. Namun sebelumnya tetap diadakan acara ceramah dan doa bersama untuk keselamatan umat dan membacakan sholawat bagi junjungan besar umat Islam Nabi Muhammad SAW. Ada tradisi Kampung Kemuja itu setiap tahun waktu Maulid Nabi SAW yang membesarkan Maulid Nabi ini. Ya, istilah mengingatkan sejarah-sejarah Nabi-Nabi kita. Ayo. Kalau nganggung itu apa, Pak? Nah, nganggung itu ya, tradisi Kemuja kan? Masyarakat ini. Ya. Masak makanan di rumah? Masak makan di rumah kan, nganggungnya ke masjid, menggunakan masyarakat yang lainnya. Untuk makan bersama? Untuk makan bersama. Ya, jangan terus apa lagi adik sederajat Kampung Kemuja tadi kan? Untuk silaturahmi. Ya, makanya. Jadi yang datang ke Kemuja ini dari mana aja, dari Kemuja sendiri atau dari luar? Dari luar pun ada. Dari seluruh luar. Seluruh kampung lain lah. Yang ada di provinsi maksudnya itu. Yang terbesarnya sebutnya di Kemuja setiap tahun. Artinya kita terima semua. Bersama. Makan bersama. Sambil silaturahim tadi. Ya. Di desa ini juga setiap memperingati hari-hari besar Islam selalu dilaksanakan secara meriah layaknya seperti Lebaran Idul Fitri. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerangan.
Di setiap rumah warga juga menyediakan bermacam-macam panganan. Pintu rumah mereka terbuka bagi siapapun tamu yang datang. Bahkan orang yang tidak dikenal pun bebas bertamu untuk bersilaturahmi. Ya, jadi ini sudah berlangsung sejak zaman Belanda ya. Ya, zaman Belanda. Jadi memang tradisi memperingati kelahiran Nabi Muhammad ini kalau di Desa Kemuja ini karena memang turunan dari agama dan dari guru Kiai Haji Ibrahim Siddiq dulu. Berlangsung lama setiap tahun. Nah, di samping memang kegiatan ritual, baca berjanji, malamnya juga sama, baca riwayat Nabi, ada muhayyanya doa. Nah, kemudian malam lusa nanti akan ada kegiatan festival seni budaya Islam ya untuk teman-teman. Itu berlangsung terus, jadi ada dabus, ada rebana, ada rudat, lomba kan itu. Setiap tahun. Jadi pernah bicara rekor muri 2 kali kalau salah. Rekor muri dulang terbanyak dengan baca berjanji terbanyak. Kalau nganggung itu sendiri, Pak, makna nganggung sendiri apa gitu? Oh ya, itu ada 2 makna. Makna pertama bahwa itu melambangkan kegotong royongan. Jadi kalau di Bangka ini, di Desa Kemuja ini khususnya, itu kalau orang meninggal dunia, orang tidak mampu, jadi dari rumah-rumah bawa makanan itu. Makanan itu kan nganggung dulang. Nah, itu ada air minumnya, ada nasinya, ada lauknya. Itu membantu rumah-orang yang tidak mampu gitu ya. Nah, kalau ke masjid itu sama-sama, ada kegiatan keduren begitu. Jadi bisa saling tolong-menolong, kemudian rasa kebersamaan. Jadi kebersamaannya, jadi satu pintu satu dulang itu, satu rumah ini bawa satu dulang. Maka sepintu sedulang. Oh, dulang. Jadi kalau kita ini acara seperti ini, tamu-tamu dari luar banyak masuk. Ya silakan makan bebas memang, karena ini kan satu rahim juga. Ada memang orang Kemuja, ini kan seluruh Bangka ini kan ada orang Kemuja, karena memang di sini tempatnya pesantren didirikan tahun 1928. Nah, itu kan pesantren udah nyebar kemana-mana. Nah, tradisi itu berlanjut dan mereka kalau Maulid Nabi itu pulang semua, mendatangi neneknya, kakeknya, keluarganya, sepupunya begitu. Jadi ajang silaturahim juga. Oh, ajang silaturahim. Ya. Nganggung juga merupakan salah satu kekayaan tradisi bangsa Indonesia yang patut kita jaga dan lestarikan. Jangan sampai tergerus dengan zaman yang serba modern sebagai warisan budaya untuk generasi berikutnya. Dari Bangka Belitung, Muhammad Fatur Rahman dan Wahyu DJ melaporkan. Demikian seluruh sajian seputar Bangka Belitung pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan Seputar Indonesia Pagi, RCTI Jakarta. Saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.